Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai Kerajaan Turki Utsmani untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Haji Dendi Yuda SMAG. Nah, di sini saya berperan sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian yang kedua, Ibu Nur Hayati sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Bashar sebagai pemateri ketiga. Langsung saja pada materi yang pertama, ialah latar belakang berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Nah, Kerajaan Turki Utsmani ini diambil dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama, yang bernama Sultan Utsmani Ibnu Sauji Ibnu Ortogol Ibnu Sulaiman Shah Ibnu Kiai Alf, yang mana nenek moyang yang pertama mereka ini berkedudukan sebagai kepala kabilah di Asia Tengah. Nah, Kerajaan Turki Utsmani ini berkasa sejak abad ke-17 sampai abad ke-19. Yang raja pertama yang berkuasa di Turki Utsmani ini ialah Raja Utsman, yang mana Raja Utsman ini mempunyai gelar Padishah Alu Utsman atau Raja dari keluarga Utsman. Nah, wilayah Turki Utsmani ini mempunyai wilayah yang cukup luas. Di antaranya ada Semenanjung Balkan, Asia Kecil, Arab, Timur Tengah, dan Afrika Utara, yang berkuasa sekitar 7 abad dengan 37 sultan. Nah, langsung saja pada sejarah berdirinya Turki Utsmaniyah. Nah, awal mula berdirinya Turki Utsmaniyah ini ialah yang pertama, karena dahulu itu telah terjadi pertempuran antara pasukan Alauddin I dengan Kekaisaran Bizantium. Nah, dalam pertempurannya ini, Sultan Alauddin I mendapat bantuan dari Ertugrul dan pengikutnya. Sehingga dengan bantuan Ertugrul, Sultan Alauddin I mampu mencapai kemenangan dalam pertempurannya. Oleh karena itu, Sultan Alauddin I sangat berterima kasih kepada Ertugrul. Dan rasa terima kasihnya itu diungkapkannya dengan memberi hadiah kepada Ertugrul. Hadiahnya itu berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Nah, pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul itu meninggal dunia. Kemudian Alauddin I mengangkat Utsman sebagai pengganti dari Ertugrul itu. Mengapa mengangkat Utsman? Karena Alauddin I menganggap bahwa Utsman itu adalah orang yang setia kepadanya. Oleh karena itu, dari kesetiaannya itu, Utsman diangkat oleh Alauddin I sebagai penggantinya. Bahkan, Utsman pula diberi gelar Bey oleh Alauddin I dan diberi daerah yang lebih luas, serta diizinkannya memakai mata uang sendiri. Bahkan nama Utsman selalu disebut pada setiap khutbah Jumat. Nah, kemudian pada tahun 1299-nya Gazan dari Mongol kembali menyerang Saljuk Rum atau Kerajaan Alauddin I. Namun penyerangan itu berhasil digagalkan oleh Utsman. Tidak berapa lama dari peristiwa tersebut, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Tetapi Sultan Alauddin I
tidak mempunyai putra yang pantas untuk menggantikan kedudukannya. Maka dari itu, keadaan tersebut sangat dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan dirinya sebagai Padishah al-Utsmaniyah atau raja besar dari keluarga Utsman. Dan Utsman ini pun mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian, Utsman telah menyatakan dirinya, rakyat pun mendukungnya, maka berdirilah kerajaan Utsmani dengan ibu kota pertamanya terletak di Quraisy atau Iskisyar, yang mana orang-orang Utsmaniyah ini bernasab kepada kabilah Qobi yang berasal dari kabilah-kabilah Al-Ghiz Turkmeniyah yang beragama Islam. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, sekalipun kerajaan Utsmaniyah ini telah muncul sejak 1299 Masehi, namun pemerintahannya ini belum menjadi khalifah. Hingga akhirnya Khalifah Abbasiyah di Kairo menyerahkan kekhalifahannya pada tahun 1517 Masehi. Utsmaniyah ini pun merupakan khalifah Islamiyah. Mengapa? Karena pemerintah Utsmaniyah ini merupakan pemerintahan Islam terkuat pada masa itu. Bahkan merupakan kerajaan paling besar di dunia. Selanjutnya, poin kedua ialah strategi dan kebijakan di masa dinasti Turki Utsmaniyah. Nah, dalam kurun waktu yang sangat lama, dinasti Turki Utsmaniyah ini mengalami begitu banyak pergantian pemimpin yang memberikan dinamika perbedaan strategi dan kebijakan pada masing-masing sultan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Yang mana di antara sultan atau pemimpin-pemimpin dinasti Turki Utsmaniyah ini, di antaranya yang pertama ialah Raja Utsman yang memimpin sejak tahun 699 sampai 726 Hijriah. Yang mana telah kita ketahui bahwasannya Utsman ini merupakan raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Turki Utsmani. Selama pemerintahannya, selama ia menjadi pemimpin, ia telah memberikan strategi serta kebijakan dalam masa pemerintahannya tersebut. Di antara kebijakan-kebijakan dan strategi dari Utsman ini ialah yang pertama, ia memperluas wilayah sampai ke Romawi Bizantium. Yang kemudian, ia membangun tentara yang berjuang atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentara yang dibangun Utsman atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sering disebut dengan Al-Ghazi atau atau Ikhwan, yang artinya persaudaraan serta tarekat Baktashi. Nah, pada masa kekuasaannya, Utsman ini berhasil membebaskan daerah Broesa kota di tepi Laut Marmara. Yang kedua ialah Raja Orkan. Setelah menggantikan kedudukan ayahnya, Orkan menjalankan pemerintahannya dengan strategi dan kebijakan yang ia miliki. Kebijakan atau strategi pertama yang dilakukannya ialah memindahkan kerajaan dari Quraisy atau Iskisyar ke Broesa, serta ia melakukan perluasan wilayah. Nah, di antara atau faktor penting dalam keberhasilannya ialah karena ia mempunyai keberanian, ketangguhan, militer yang sangat tangguh, yang sanggup berperang kapanpun dan dimanapun. Nah, dalam pemerintahannya ini, Orkan pula berhasil mendirikan Sadr Azm atau Perdana Menteri yang ia berikan kepada adiknya sendiri yang bernama Alauddin. Selain itu, tentara pada masa Sultan Orkan ini dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Ia juga
membentuk tentara khusus dengan nama Inkisyariya atau Jenisar. Yang ketiga ialah Sultan Murad I. Sultan Murad I merupakan putra kedua dari Orkan. Tidak jauh beda dari ayahnya, Sultan Murad I pula merupakan sosok yang sangat berani, gemar berjihad, dermawan, serta taat dalam menjalankan agama. Juga yang paling penting, ia adalah sultan yang baik, selalu berbuat baik kepada rakyat juga tentaranya. Nah, di sekeliling Sultan Murad ini terdapat komandan-komandan terbaik serta orang-orang yang mempunyai pengalaman yang sangat dalam dan luas dalam bidang militer, sehingga ia dapat dengan mudah melakukan perluasan wilayah di Asia Kecil sampai Eropa dengan waktu yang bersamaan. Yang keempat adalah Sultan Bayazid. Ia merupakan putra dari Murad I yang mempunyai sifat yang tidak jauh berbeda dari ayahnya. Di antara strategi dan kebijakannya ialah ia melakukan perluasan wilayah. Bayazid ini merupakan sosok yang sangat memperhatikan terhadap kemiliteran dan mengarahkan perluasan wilayahnya ke daerah Kristen di Anatolia. Nah, karena baiknya strategi yang ia lakukan, hanya dalam waktu 1 tahun, negara-negara tersebut berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua barisan Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, beliau diberi gelar Yaldrum atau kilat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pada materi yang selanjutnya, yang seharusnya materi ini disampaikan oleh rekan saya. Namun karena beliau ada kendala, maka terpaksa harus saya yang mewakilinya. Langsung saja pada materi yang selanjutnya ialah kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmani. Nah, zaman keemasan dinasti Turki Utsmani ini tidak berlangsung begitu saja, tetapi zaman keemasannya diperoleh melalui proses dan usaha yang sangat panjang. Yang mana dalam proses ini, mereka memerlukan pengorbanan serta perjuangan yang sangat besar. Nah, salah satu puncak atau keberhasilan tertinggi yang diraih oleh dinasti Turki Utsmani ini ialah penaklukan Konstantinopel yang pada saat itu menjadi kota terindah bahkan termegah pada saat itu. Nah, tidak hanya itu, kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmani terjadi pada beberapa bidang. Di antaranya yang pertama ialah bidang kemiliteran dan pemerintahan. Nah, pada bidang kemiliteran, dinasti Turki Utsmani ini telah membangun pusat-pusat pendidikan dan pelatihan militer yang mereka beri nama dengan Janissar atau Inquisition. Nah, selanjutnya pada bidang pemerintahan. Kemajuan pada bidang pemerintahan ialah dinasti Turki Utsmani telah membuat struktur pemerintahan yang sistematis. Misalnya, pada saat itu mereka membuat pemerintahan mulai dari sultan, kemudian dibantu perdana menteri, gubernur, dan bawahan-bawahan lainnya. Itu pada bidang kemiliteran dan pemerintahan. Selanjutnya pada bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nah, pada bidang kebudayaan, kebudayaan yang berlaku pada masa dinasti Turki Utsmani pada saat itu tidak hanya dari satu kebudayaan saja, tetapi pada saat itu mereka menggunakan kebudayaan yang merupakan perpaduan dari berbagai macam budaya, di antaranya kebudayaan Bizantium, Persia, dan Arab. Selanjutnya, kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan. Nah, pada bidang ilmu pengetahuan, kemajuan
dinasti Turki Utsmani dalam bidang ini mereka menunjukkannya dengan membangun arsitektur Islam yang dibangun pada saat itu. Misalkan mereka membangun gedung atau pusat-pusat pendidikan seperti sekolah, kemudian pusat-pusat keagamaan seperti masjid, saluran air, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ialah pada bidang keagamaan. Nah, dalam bidang keagamaan ini, ajaran agama yang berkembang pada masa dinasti Turki Utsmani ini ialah ajaran tarekat, di mana pada saat itu para mufi menjadi pejabat tertinggi dalam urusan agama dan mereka mempunyai wewenang untuk memberikan fatwa terhadap problem keagamaan yang terjadi pada masyarakat. Itu adalah kemajuan di antara kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmani. Selanjutnya adalah kemunduran dinasti Turki Utsmani. Nah, kemunduran dinasti Turki Utsmani ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor dalam, internal atau dari dalam, yaitu pemerintahan pada saat itu mulai melemah, serta akhlak pemerintah pada saat itu mulai merosot. Kemudian yang kedua ialah adanya penyerangan militer dari Eropa. Nah, yang ketiga adanya oposisi dan nasionalis. Yang ketiga adanya gerakan oposisi dan nasionalis. Nah, teman-teman, mungkin presentasi dari kami dicukupkan sekian. Untuk selebihnya kalian bisa lihat dan mempelajari materi dari dokumen makalah yang telah kami bagikan. Dan kalian juga bisa mencari atau untuk menambah ilmu pengetahuan, kalian juga bisa mencari dari berbagai sumber lainnya. Nah, mungkin dicukupkan sekian dari presentasi kami. Mohon maaf banyak kekurangannya, dan apabila ada pernyataan yang kurang tepat dari kami, mohon dimaafkan juga. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.